Welcome to GYM 2021. Ya, selamat datang di dalam kebaktian kita pagi hari ini. Saya yakin teman-teman udah siap untuk beribadah pada Tuhan. Dan saya juga sangat himbau teman-teman untuk ambil waktu yang terbaik, ambil posisi yang terbaik, ambil tempat yang terbaik untuk kita sama-sama boleh menyembah Tuhan. Karena adalah penyembahan kita, ini adalah bakti kita kepada Tuhan. Dan teman-teman, GYM juga memberikan kesempatan buat teman-teman kalau mau ngasih persembahan, ya teman-teman boleh scan QR code di samping ini, teman-teman bisa pakai link aja, OVO, GoPay dan sebagainya, atau teman-teman juga bisa transfer. Ya, selamat mengikuti ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini, di waktu yang indah ini untuk beribadah padamu. Engkau yang pimpin setiap hati, pikiran, dan sikap tubuh kami, gesture kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami perlu untuk duduk, biar kami duduk di dalam satu kehadiran daripada Tuhan. Dan ketika kami berdiri, bahkan mungkin kami melompat, biarlah kami boleh melakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini, dan juga waktu nanti kami akan mendengar firman Tuhan, dengan judul A Soft Whisper, biarlah kiranya Tuhan juga membisikkan isi hati Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah GYM. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman baik-baik saja ya di rumah. Teman-teman tahu nggak? Minggu lalu kita baru saja menerima kemenangan. Tapi kemenangan itu bukan kita yang kerjakan, melainkan Tuhan Yesus yang telah mengerjakannya dengan bangkit dari kematian sebagai bukti kemenangannya atas maut. Maka dari itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita sama-sama bersorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Perisaiku yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Sekali lagi. Kau Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyhur. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh,
perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak yang akan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk menyanyikan sebuah lagu pujian yang mungkin teman-teman semua juga udah fasih dengan lagu ini. Nah, namun di balik lagu ini, kita itu kembali diingatkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun tentang diri kita yang tidak Ia ketahui. Bahkan dosa yang ada di dalam diri kita sekalipun Ia tahu. Tapi meskipun begitu teman-teman, Ia tetap Allah yang baik kepada kita dan tetap mengasihi kita. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan kerendahan hati. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Tetap setia. Teman-teman, mungkin di dalam satu minggu ini kita telah banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama datang dan mengakui segalanya di hadapan Tuhan kita. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun harus di kediaman kami masing-masing. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, penuh dengan kelemahan dan ketidaktaatan. Saat ini kami datang ya Bapa, membawa segala beban dosa, segala pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa, kami sungguh tahu, kami sungguh tidak layak. Jauh daripada kata sempurna ya Bapa, kami sangat hina Bapa. Bapa, oleh sebab itu ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah kami karena kami tidak mampu melakukan apa yang firman-Mu kehendaki kami untuk perbuat. Bapa, Engkau juga ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan terhadap sesama kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa atas pengorbanan-Mu yang begitu besar, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis atas kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Teman-teman, kita pasti udah sering mendengar ini. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Saking seringnya kita mendengar itu, terkadang pernyataan itu menjadi hambar. Tidak ada lagi maknanya. Teman-teman, apakah ketika engkau mendengar nama Yesus, nama itu manis di telingamu? Apakah ketika engkau mendengar nama Yesus, nama itu memberikan engkau pengharapan? Apakah ketika engkau mendengar nama Yesus, nama itu adalah sesuatu yang manis yang engkau simpan di dalam hatimu? Biarlah pertanyaan itu berada di dalam pikiran kita sambil kita menyanyikan lagu ini. What a beautiful name it is. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate
kepada Tuhan. Sebab Ia membuka tangannya bagi engkau. Ia selalu berada di sampingmu. Untuk menerima engkau, datanglah kepadanya dan bukakan hatimu. That could not hold you, the veil before you, the silence, the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, You have no equal. now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, Yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Jiwa M ya. Tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah mengaku dosa kita dan menyatakan doa dan pengakuan kita, dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. A soft whisper, a soft whisper. Ya, kita doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di pagi yang indah ini, dengan sebuah kerinduan bahwa kami boleh bukan hanya sekadar menaikkan pujian kami, bukan hanya bersuara buat Tuhan, tapi juga mengizinkan Tuhan bersuara buat kami. Mengizinkan Tuhan bersuara bukan hanya di telinga kami, tapi juga di hati kami dan di hidup kami. Bersuara melalui hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyatakan kebenaran Tuhan, yang menyatakan karya Tuhan yang agung dan besar itu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah, bersuaralah, berbisiklah di hati dan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, saya mengajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan. Ya, kita boleh buka 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca ayat 9 sampai ayat 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Yuk kita baca, perhatikan ya. Saya akan bacakan buat teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan buat buka Alkitab, teman-teman boleh perhatikan ketika saya bacakan. Oke? 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ia di sini artinya Elia, ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan
dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Atau kalau di dalam bahasa Inggris versi NET Bible, NET Bible dikatakan, after the fire there was a soft whisper. There was a soft whisper. Saya lanjutkan ke yang bahasa Indonesia ya, ayat 12. Dan sesudah gempa, segera ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, tema kita atau judul khotbah saya hari ini adalah a soft whisper. A soft whisper, ya. Zaman sekarang itu orang seneng banget sama yang namanya ASMR, ya. Teman-teman saya nggak tahu suka nggak dengan ASMR gitu ya. Entah itu versi mukbang atau versi lagi cerita dan sebagainya, ya yang lagi makan banyak terus suaranya. Kalau saya sendiri sih geli ya gitu. Kalau saya sih nggak prefer, tapi kalau dengar suara bisikan-bisikan kadang enak gitu ya, apalagi kalau malam-malam dengar ASMR yang isinya itu orang lagi berbisik, lagi bercerita, wah itu bagi saya itu lebih enak daripada dengar suara orang makan. Tapi kalau teman-teman lebih suka dengar suara orang makan dan justru kalau dengar suara orang bisik itu kayak takut, ya it's up to you gitu ya. Tapi mendengar suara bisikan itu bagi saya pribadi itu menyenangkan, menenangkan dan ya bisa sampai tidur juga gitu ya kalau bisa dengar suara-suara bisikan seperti itu. Asal jangan mendengar bisikan dari sumber yang tidak tahu arahnya dari mana gitu ya. Ya teman-teman jangan dibayangkan karena hari ini kita temanya bukan soal horor tapi soft whisper yang lain gitu ya. Nah apa yang saya suka dengarkan ini ternyata juga didengarkan oleh Elia pada waktu dia melarikan diri dari Raja Ahab dan ratunya atau istrinya yaitu Isabel gitu ya. Isabel. Memang ini ratu yang sangat menyebalkan gitu ya. Nah, ketika Elia itu melarikan diri dari Ahab, akhirnya dia sampai di sebuah gua dan dia bermalam di situ, dia tinggal di situ, dia bersembunyi di situ supaya dia tidak ditangkap. Padahal teman-teman, kalau teman-teman baca bagian sebelumnya, Elia itu baru saja mengalami sebuah kemenangan besar. Tadi ketika kita menyembah Tuhan, Hans bilang kita minggu lalu baru merayakan sebuah kemenangan besar, yaitu Yesus bangkit. Nah, Elia pada waktu itu baru saja merayakan sebuah kemenangan besar. Kemenangan atas apa? Dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal dengan spektakuler kalah telak gitu ya. Kalau teman-teman nonton film yang lagi booming ya setelah Justice League-nya Snyder's Cut, yaitu Godzilla versus Kong gitu ya. Atau saya sering katakan kepada adik saya gitu ya, itu Godzilla menang telak. Kenapa? Karena skornya Godzilla versus Kong gitu ya. Ya, jadi kalah telak para nabi Baal itu walaupun jumlah mereka banyak gitu ya, dari Elia yang cuma seorang diri. Kenapa? Karena Elia ternyata tidak seorang diri. Permasalahannya ketika Elia melarikan diri ya dari Ahab dan dari Isabel tadi, dan dia sampai di sebuah tempat yang ya sebuah gua itu dan tinggal di situ, dia protes sama Tuhan. Waktu Tuhan bertanya sama dia,
apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tentu saja ini sebuah pertanyaan bukan karena Tuhan itu nggak tahu apa yang sedang dilakukan Elia. Sebaliknya, justru karena Tuhan tahu sampai ke dalam hatinya Elia, ya, sampai kedalaman pikirannya Elia, bahkan ketakutannya Elia, kekhawatirannya Elia, sehingga dia tanya. Tuhan tanya, Tuhan ajukan sebuah pertanyaan yang sebenarnya sedang menggali apa yang Elia rasakan, supaya ya Elia tahu apa yang sedang dia rasakan. Dan pertanyaan ini Tuhan ajukan 2 kali. Pertama, sebelum Tuhan menunjukkan kehadirannya, ya, dan yang kedua kali ya setelah Tuhan menunjukkan kehadirannya. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nanti teman-teman lihat di bagian selanjutnya, yang disampaikan oleh Elia itu sama persis. Jawaban Elia itu sama persis. Inti dari perkataannya Elia di sini atau protesnya Elia di sini adalah, Tuhan lu kemana aja? Tuhan, lu nggak lihat aku udah kerja susah payah? Kenapa lu nanya aku lagi ngerjain apa? Aku udah ngalahin nabi-nabi palsu, aku udah menceritakan tentang Tuhan ke orang Israel, tapi mereka tetap aja tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Dan bahkan sekarang aku dikejar-kejar. Tuhan lu kemana aja? Itu yang ada di dalam pikirannya Elia. Ketakutan yang akhirnya membuat dia tidak lagi bisa melihat Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan pada Elia, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bagi orang Israel itu mengerikan, teman-teman. Kenapa? Yang namanya berdiri di hadapan Tuhan artinya semua diri kita itu ditelanjangi, ya bukan secara fisik pastinya, tapi apa yang ada di dalam diri kita itu semuanya kita tunjukkan ke Tuhan. Dan yang namanya manusia nggak mungkin lepas dari yang namanya dosa, ya, bukan dogi, ya. Ya, yang namanya manusia itu nggak lepas dari dosa, dan kalau sudah yang namanya manusia berdosa berhadapan dengan Tuhan, otomatis meninggoy. Ya. Pasti meninggoy. Ya. Kita ingat ya khotbah 2 minggu yang lalu, ya bagaimana si Ahyo itu akhirnya meninggoy gara-gara dia tidak menghormati berada di hadapannya Tuhan. Jadi bayangkan kalau Tuhan udah ngomong, Elia lu kesini, keluar, berdiri di sini di hadapanku, di hadapan Tuhan. Itu satu tantangan dari Tuhan supaya Elia itu bertemu dengan Tuhan secara langsung gitu, berhadapan dengan Tuhan. Kalau diterjemahkan dengan khotbah yang 2 minggu lalu artinya Elia sini, biar mati loh gitu, biar meninggoy loh di sini. Ya. Tapi tentu saja bukan itu yang Tuhan mau nyatakan. Tapi ketika Elia ada di gunung itu berhadapan dengan Tuhan, dikatakan Tuhan itu lewat ya di hadapannya Elia, di depannya Elia, lewat ada angin besar dan kuat, bahkan anginnya itu sampai membelah gunung-gunung, memecah bukit-bukit batu, artinya longsor akibat angin yang kencang itu. Tapi Tuhan nggak ada di situ. Kemudian datang juga gempa yang sangat dahsyat, tapi juga Tuhan tidak ada di situ. Setelah gempa itu datanglah api, tapi Tuhan juga tidak ada di dalam api itu. Harusnya ini mengingatkan kepada Elia apa yang baru saja terjadi, seperti yang tadi saya katakan, kemenangannya Elia melawan nabi-nabi Baal. Di situ terjadi ada lidah api yang turun untuk menghabiskan persembahan dari Elia, gitu ya. Tapi di dalam api itu pun tidak ada Tuhan. Jadi yang ada di dalam yang Tuhan ada itu di mana gitu? Di dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah atau a soft whisper. Di dalam sebuah bisikan yang lembut. Tuhan hadir di situ, dan setelah Elia mendengarkannya, dia langsung tutup wajahnya. Karena dia gak tahan dengan kekudusan Tuhan. Dan dia tahu
Dia manusia berdosa. Tapi Tuhan kembali lagi tanyakan, apa kerjamu di sini Elia? Dan Elia jawab sama persis seperti yang dikatakan tadi. Ya. Dan kemudian habis itu Tuhan memberikan perintah bagi Elia. Nggak dijelaskan tiba-tiba kenapa kok dah habis perintah itu Elia nggak lagi protes gitu ya. Tapi biar kita boleh membayangkan satu hal. Di tengah mendengar suara angin sepoi-sepoi basah atau soft whisper itu, Elia menyadari di situ Tuhan hadir. Tuhan ada di situ dan dia, walaupun dia masih punya protes sama Tuhan, tapi dia udah bilang, oke Tuhan, aku tahu kau ada di sini. Di dalam protes itu kan tadi dia bilang, Tuhan lo di mana? Tapi di protes yang kedua, ketika dia udah jabarkan semua kesulitan itu, dia berkata, ya walaupun aku seorang diri masih hidup dan mereka mau mencabut nyawaku, tapi Tuhan ada di situ. Teman-teman, berapa sering sih teman-teman mendengar suara bisikan dari Tuhan? Ya. Saya nggak ngomong bahwa bisikan itu harus di telinga teman-teman. Mungkin itu di dalam hati kecilnya teman-teman. Ketika teman-teman merasa Tuhan itu tidak hadir, ketika teman-teman ngerasa bahwa Tuhan itu jauh, ketika teman-teman ngerasa bahwa semua orang bahkan termasuk Tuhan udah ninggalin teman-teman, ada nggak sih suara di dalam hati kecilnya teman-teman yang berkata, aku di sini, aku nggak jauh. Yang pertanyaan dari Tuhan adalah kamu yang di mana? Bukankah pertanyaan ini juga diajukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam bentuk yang lain? Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka bersembunyi dari Tuhan, mereka melarikan diri supaya Tuhan nggak menemukan mereka dan dosa yang sudah mereka lakukan, tapi Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Sekali lagi bukan karena Tuhan nggak tahu, tapi supaya Adam tahu di mana posisinya saat itu. Dan pertanyaan Tuhan kepada Elia di sini adalah supaya Elia tahu di mana posisinya saat ini. Dan biar pertanyaan ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang Tuhan ajukan buat kita. Kamu lagi ada di mana? Atau kamu lagi kerjain apa sekarang ini? Contoh saya lagi ibadah, saya lagi buka handphone saya, buka YouTube Game Gloria, buka ibadah GYM. Karena tentunya kalau kalian nggak lagi buka GYM pasti nggak dengar saya ngomong seperti ini gitu kan. Contoh saya lagi lakukan ini, saya lagi ibadah. Pertanyaannya ketika kalian, ya walaupun buka ibadah itu hati kalian di mana? Pikiran kalian di mana? Sikap kalian bagaimana? Dan juga pergumulan kalian di mana? Jangan-jangan saya lagi datang ibadah, ikut ibadah melalui online ini, tapi semua pergumulan itu yang ada di dalam pikiran saya sehingga semua itu menutupi posisi Tuhan sekarang. Sehingga kita nggak lagi ngelihat atau menyadari bahwa walaupun yang saya hadapi ini adalah sebuah handphone yang kecil, ya walaupun kadang lebih smart dari kita ya, namanya juga smartphone gitu ya. Tapi Tuhan hadir di situ melalui sebuah bisikan-bisikan kecil. Sebuah bisikan yang Tuhan tempatkan mungkin di telinga kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, atau mungkin di hati kita ketika Tuhan ingatkan lagi, "Hei bangun, ayo sadar, sekarang posisi kamu lagi ada di mana?" Teman-teman, biar ini menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi refleksi buat kita. Sebenarnya posisi hati kita sekarang lagi di mana? Lagi mengarah ke siapa? Dan di mana Tuhan sekarang di dalam hidup kita? Apakah jangan-jangan Tuhan sudah kita tempatkan di dalam lemari buku kita yang bahkan kita nggak pernah sentuh, kita selipkan di situ, dan kita nggak pernah sentuh lagi yang namanya Tuhan itu? Doa kita hanya doa makan saja atau mungkin bangun tidur, dan itu pun formulasi kata-katanya udah nggak berubah lagi. Dari dari kekekalan sampai kekekalan. Who knows? Pertanyaan saya, di mana Tuhan di hidup kita saat ini? Apakah kita sudah buang jauh-jauh, tinggalkan jauh-jauh? Atau dia masih berbisik buat kita? Teman-teman, minggu lalu kita baru rayakan ingat kembali kebangkitan Yesus. Dan ketika kebangkitan Yesus itu ada satu kisah. Ya. Kisah di mana Petrus lagi duduk sama Tuhan Yesus. Ketika itu Petrus diajak untuk ketemu sama Yesus di Galilea. Cuma ditunggu-tunggu kok Yesusnya belum datang gitu ya. Kok kayak contoh Eka gitu ya, ditunggu-tunggu gak datang-datang gitu.
Nah, waktu mereka udah nunggu Yesus lama, terus juga akhirnya mereka lapar gitu kan, sama seperti saya sekarang lagi lapar gitu. Kemudian mereka bilang, yuk udah kita naik perahu, kita tangkap ikan aja. Dan di situ akhirnya mereka berhasil nangkap ikan karena Yesus. Ya, kalau teman-teman nanti baca di Injil Yohanes pasal 21 ya. Nah, ketika akhirnya Petrus menyadari itu Yesus, Petrus lompat ke dalam air, dia nggak minta lagi dia bisa berjalan di atas air itu, dia udah nggak peduli dengan yang namanya berjalan di atas air, dia pengen ketemu sama Yesus yang udah bangkit itu. Dia nyebur dan dia berenang sampai ke tepi itu, akhirnya ketemu dengan Yesus yang lagi manggang ikan. Kebayang kan? Pengen nggak ke pantai Cermin manggang ikan gitu. Oke, tinggalkan dulu imajinasi kita lagi ke pantai Cermin atau kemanapun, ke Danau Toba atau kemana lagi manggang ikan. Di situ Yesus melakukan sebuah perbincangan dengan Petrus. Perbincangannya, Yesus nanya ke Petrus, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Buat yang lagi pacaran, yang lagi bucin, mungkin pernah ditanya, lu sayang aku enggak sih? Gitu. Ini pertanyaan yang sama gitu dari Yesus kepada Petrus. Pet, kan Petrus gitu, Pet, lu sayang gak sih sama aku? Petrus jawab, iyalah Tuhan, lu kan tahu segala sesuatu. Lu tahu aku sayang sama kamu. Kamu tahu aku mengasihi kamu. Yesus jawabnya simple, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian gak lama, Yesus nanya lagi, Pet, lu sayang gak sih sama aku? Buat yang pacaran, yang lagi bucin, ditanya kedua kali biasanya masih ya oke lah buat ngejawab gitu ya. Ya sayang dong gitu ya, gak mungkin lah gak sayang. Kalau udah gak sayang mah kita udah logo N aja gitu ya. Tapi Petrus juga tetap menjawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan sekali lagi Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ngobrol-ngobrol terus sekali lagi Yesus nanya ke Petrus. Pet, biasanya kalau udah ditanya ketiga kali ini udah something wrong ini, udah bahaya ini, ada apa ini gitu ya. Yesus nanya, Petrus, Simon, ya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus dengan sedih gitu ya, menjawab Yesus, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 pertanyaan yang membuat Petrus menyadari di mana keberadaan dirinya waktu itu. Saya yakin ini pertanyaan yang Yesus sampaikan, yang Yesus tanyakan ke Petrus dengan suara yang mungkin seperti bisikan gitu. Suara yang lembut, suara yang pelan. Tapi pertanyaan yang benar-benar nusuk ke dalam hati Petrus. Untuk dia sadar di mana posisinya saat itu. Mungkin dia teringat dengan penyangkalan yang dilakukan 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Mungkin dia teringat dengan ketika Yesus itu berkata, enyahlah engkau iblis karena apa yang kau sampaikan itu bukan berasal dari Bapa. Padahal beberapa waktu sebelumnya Yesus baru saja puji dia. Mungkin Petrus teringat dengan semua hal yang dia lakukan yang ternyata tidak sejalan dengan apa maunya Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan pada Petrus, Petrus, kamu lagi ada di mana sekarang ini? Bukan soal dia posisinya di mana. Bukan soal dia lagi duduk atau lagi berdiri di mana. Bukan soal dia lagi berhadapan sama Yesus atau enggak. Bukan soal kita lagi hadapan tapi pikiran lu kemana? Bukan soal itu. Tapi soal hatimu lagi ada di mana. Apakah engkau melihat aku pada waktu itu? Aku bukan Eka gitu ya, akunya itu Yesus. Dan teman-teman biarlah pertanyaan ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang kita renungkan. Eka,
Apa yang kamu kerjakan sekarang ini? Eka, di manakah engkau? Eka, apakah engkau mengasihi aku? Biar ini menjadi sebuah pertanyaan dari Tuhan buat kita. Pertanyaan yang perlu untuk kita jawab ke diri kita sendiri. Bukan karena Tuhan gak tahu. Justru karena Tuhan tahu, tapi kitanya yang gak tahu. Sekarang kita lagi ada di mana? Sekarang pikiran kita lagi ada di mana? Sekarang hati kita lagi ada di mana? Roh kita lagi ada di mana? Dan Tuhan lagi ada di mana di hidup kita? Tuhan dekat, teman-teman. Tuhan bangkit. Tuhan hidup. Dan Tuhan yang mau mendekat ke kita. Asal kita juga mau datang mendekat ke Tuhan. Yuk sekarang kita mendekat ke Tuhan. Kita renungkan kembali posisi kita saat ini. Biarkan pertanyaan yang Tuhan ajukan ke Elia, pertanyaan yang Tuhan ajukan ke Adam dan Hawa, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus, menjadi sebuah pertanyaan yang kita jawab sendiri. Tuhan, aku ada di mana? Dan Tuhan ada di mana di dalam hidupku? Tuhan, biarlah ini menjadi satu kesempatan kami boleh datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah ini menjadi kesempatan kami boleh mengalami Tuhan. Teman-teman di dalam rumah masing-masing, di tempat kalian masing-masing, jawab secara pribadi pada Tuhan. Di manakah engkau saat ini? Dan di mana Tuhan saat ini? Tuhan, kami saat ini berada di hadapan-Mu. Hati kami terbuka, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Masalahnya kami yang gak tahu, Tuhan. Kami gak tahu kami ada di mana, dan kami gak tahu Tuhan ada di mana. Tuhan, kami butuh bisikan-bisikan lembut itu. Bisikan yang dari Tuhan, yang bukan membuat kami ketakutan, tapi membuat kami justru merasa tenang. Karena kami tahu di situ ada Tuhan, dan di situ juga Tuhan mau ada kami. Tuhan, tolong kami yang lemah dan tidak berdaya ini, yang seringkali jauh dari Tuhan, yang seringkali mengabaikan Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh menemukan di mana diri kami sebenarnya, dan di mana Tuhan di dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh tertuju kepada Tuhan, kami boleh menyadari apa yang Tuhan mau kami hidupi, kami jalani dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh lakukan itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise Him.
Kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan melalui ibadah kami. Biarlah kiranya suara-Mu diperdengarkan melalui ibadah kami. Dan hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Hidup kami adalah hidup yang terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena kasih karunia anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, kita bersyukur hari ini kita udah boleh ngikutin GYM, dan kita juga bersyukur untuk puji-pujian yang kita boleh sampaikan, setiap doa dan pengakuan yang kita boleh nyatakan, dan juga untuk firman Tuhan yang juga kita boleh renungkan. Biar ibadah ini boleh mengingatkan kita betapa Tuhan itu sebenarnya dekat buat kita. Tuhan ada buat kita, dan Tuhan masih membisikkan suaranya, masih membisikkan pesannya buat kita yang Dia nyatakan buat kita sekalian. Biarlah kita boleh terus tertuju pada Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Dan teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa Tuhan dekat, Tuhan memberkati teman-teman, teman-teman ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan kita. Ya, dari persembahan ini teman-teman boleh menyampaikan ungkapan isi hati teman-teman, dan persembahan ini menjadi satu ucapan syukur dan kebergantungan kepada Tuhan. Teman-teman bisa pakai QR code, teman-teman boleh scan dan transfer, ataupun juga dengan account BCA ya. Dan kiranya kehidupan teman-teman boleh terus mengalami Tuhan. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. GYM, go go go, glory to God.